Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakir Panakim dengan nomor BP 1911513010. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan atau menganalisis website periksa data. Agenda atau hal-hal yang akan dibahas dalam presentasi ini sekarang adalah yang pertama, pengertian, kedua, fitur yang tersedia, tiga, data pribadi, lalu pembobolan, penanganan, contoh kasus, lalu hukum yang ada di Indonesia. Baik, sebelum itu kita akan menjelaskan dulu apa itu periksa data. Pengertian periksa data. Periksa data adalah solusi kepada publik agar dapat secara berkala memeriksa apakah publik turut menjadi korban kebocoran data atau tidak. Periksa data juga mengajak publik untuk mengambil sikap dengan menuntut pertanggungjawaban pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam kasus-kasus kebocoran data di Indonesia. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu fitur yang ada pada periksa data. Yang pertama yaitu fitur beranda. Fitur beranda ini adalah halaman awal dari website periksadata.com yang mana juga sebagai halaman untuk memasukkan email yang akan kita periksa dan menampilkan hasil dari pemeriksaan akun kita. Dan di samping ini adalah tampilan dari menu fitur beranda yang ada di periksa data. Selanjutnya itu fitur tentang. Fitur tentang ini adalah halaman yang menjelaskan apa kegunaan periksa data dan penanggung jawab dari website periksadata.com tersebut. Dan berikut juga adalah tampilan dari fitur tentang periksa data. Selanjutnya itu fitur kebijakan privasi. Halaman ini bertujuan untuk menjelaskan tentang apa saja informasi yang periksa data perlukan. Data-data atau informasi yang diperlukan untuk pembuatan gugatan, tujuan pengumpulan data, pemberian dan pengungkapan informasi kepada pihak lain, keamanan, koneksi ke situs lain, dan penggunaan layanan pihak ketiga. Selanjutnya, fitur kontak. Fitur kontak ini adalah halaman yang memberikan informasi kontak dari pihak periksa data yang terdiri dari email, yang dimana emailnya adalah halo@periksadata.com dan Twitternya yaitu @periksadata, lalu Instagramnya @periksadata. Baik, selanjutnya yaitu manfaat periksa data. Manfaat dari periksa data adalah kita dapat mengetahui penjelasan singkat pada tanggal berapa kejadian tersebut terjadi, tentang data yang telah bocor, dan apa saja data yang telah bocor. Lalu selanjutnya itu tentang cara menggunakan periksa data. Cara menggunakannya itu langkah pertamanya buka browser, lalu memasukkan keyword periksadata.com. Selanjutnya yaitu masukkan email yang akan diperiksa dan tekan menu periksa sekarang. Setelah memasukkan email, maka nanti akan muncul di bawah halaman yang sama. Dan ada hasil dari pemeriksaannya. Selanjutnya itu langkah yang terakhir, ada dua kemungkinan yang terjadi, yang dimana yang pertama terdeteksi email kita aman, jadi tidak pernah mengalami kebocoran data.
Yang kedua adalah daftar tampilan di mana akun kita pernah mengalami kebocoran data. Selanjutnya tentang data pribadi. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Contoh dari data pribadi yaitu nama lengkap, NIK, nomor BPJS, alamat lengkap, alamat email, dan nomor HP. Penyebab kebocoran data. Yang pertama ada malware. Yang kedua human error. Yang ketiga penanganan informasi. Yang keempat kerentanan keamanan lama dan tidak diperbarui. Yang pertama yaitu malware. Saya akan mencoba menjelaskan bagian malware. Malware merupakan sebuah program yang dirancang bertujuan untuk merusak dengan menyusup ke sistem komputer, yang dimana infeksi terhadap banyak komputer bisa dilakukan oleh malware dengan masuk melalui email atau program yang terinfeksi. Malware juga dapat menyebabkan pada sistem komputer dan memungkinkan terjadinya pencurian informasi perusahaan. Selanjutnya, human error. Human error ini terjadi ketika seseorang karyawan mengirim email dengan informasi sensitif kepada orang yang salah, menekan tombol balas semua dalam email dengan ratusan orang di dalamnya. Ketika ingin mengirim informasi rahasia, tentu sangat membahayakan. Selanjutnya itu bagian penanganan informasi. Penanganan informasi ini itu informasi perusahaan kerap ditangani dengan tidak benar oleh karyawan, seperti mengirim email, dokumen ke mesin pribadi di rumah. Selanjutnya kerentanan keamanan lama dan tidak diperbarui. Maksudnya itu banyak dari kerentanan keamanan ini tidak diperbaiki untuk jangka waktu yang lama. Misalnya, menurut data breach investigation report-nya Verizon pada tahun 2015 menyebut bahwa 99,9% dari kerentanan yang dieksploitasi telah dikompromikan lebih dari setahun setelah CVE terkait diterbitkan, membiarkan kerentanan keamanan lama tidak diperbaiki, memberi batas akses bebas ke informasi perusahaan Anda yang paling sensitif. Selanjutnya, cara menangani kebocoran data. Yang pertama yaitu meningkatkan keamanan, tidak menggunakan kata sandi yang lemah, memakai kata sandi yang berbeda, memakai software pelindungan, menghindari phishing, pelajari aplikasi untuk mencegah kebocoran data pribadi. Selanjutnya itu metode-metode yang digunakan dalam kasus atau ancaman kebocoran data. Yang pertama itu program yang tak dikenal. Membiarkan program yang tak dikenal atau malware yang nama-namanya yang tak biasa didengar atau asing dapat merusak keamanan komputer kita. Nanti bisa saja peretas dapat dengan mudah mengekstrak kata sandi, dan jika tanpa sengaja mengizinkan sesuatu seperti ini di komputer kita, maka
kita harus menghapus program tersebut dan menjalankan pemindaian secara menyeluruh oleh antivirus yang ada pada komputer. Selanjutnya, phishing. Phishing ini seperti fake login atau login palsu dan tertipu saat memasukkan username dan password ke situs palsu yang dibuat oleh hacker dan cracker. Selanjutnya itu spyware atau trojan. Spyware ini yaitu program yang telah disusupkan ke komputer pengguna dan kemudian diperintahkan mengirimkan data ketikan maupun mengirimkan data tertentu ke situs yang telah disediakan oleh hacker atau cracker. Selanjutnya yaitu DNS spoofing. DNS spoofing ini membuat pengguna mengunjungi situs yang salah sehingga memberikan informasi rahasia kepada pihak yang tidak berhak. Dan yang terakhir penetration. Penetration ini disebut juga dengan serangan secara langsung. Dan selanjutnya yaitu contoh kasus kebocoran data. Yang pertama yaitu kasus kebocoran data yang pernah terjadi di Tokopedia. Berikut adalah rangkuman atau cuplikan artikelnya. Pada Sabtu sore 4 Juli 2020, salah satu anggota pada sebuah grup Facebook terkait keamanan cyber yang berisikan hampir 15.000 anggota memberikan link tautan untuk mengunduh data Tokopedia sebanyak 91 juta secara gratis. Pakar keamanan cyber Pratama Persada menjelaskan bahwa ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Tokopedia menurutnya jelas harus bertanggung jawab karena data pengguna yang mereka kelola bocor dan pastinya akan banyak pihak yang menggunakan untuk tindak kejahatan. Data sebanyak 91 juta lebih kurang yang berisikan nama lengkap, nama akun, email, toko online, tanggal lahir, nomor HP, tanggal mendaftar, serta beberapa data yang terenkripsi berbentuk hash. Contoh kasus lain itu kebocoran data yang ada di Canva. Canva atau startup berbasis di Sydney, Australia, telah diretas oleh oknum tidak bertanggung jawab. Sedikitnya 139 juta data pengguna Canva dinyatakan telah dicuri oleh peretasnya. Hacker yang bertanggung jawab atas pencurian data ini adalah domestic players. Peretas ini terkenal di kalangan kekuatan cyber. Ia telah menjual hampir 1 miliar data dari 44 perusahaan yang dicurinya di seluruh dunia. Ia menjualnya di pasar gelap dark web. Data yang dicuri peretas ini meliputi nama pengguna, nama asli pengguna, alamat email, kota, negara, dan informasi lain yang tersedia. 61 juta pengguna bahkan terpampang password Canva mereka di dalamnya. Kata kunci tersebut terpampang menggunakan bcrypt algoritma. Akun pengguna lain bahkan tercuri informasi token Google mereka. 78 juta pengguna dari 139 juta data pengguna yang tercuri memiliki akun chip yang terhubung dengan akun Canva mereka. Canva yang dihubungi ZDNet yang verifikasi hal ini, juru bicara Canva memberikan keterangan yang bahkan telah mengetahui hal ini. Canva mendorong pengguna mereka untuk mengubah kata kunci mereka untuk keamanan. Berikut adalah saya cantumkan sebuah artikel tentang kebocoran data di Canva. Lalu selanjutnya yaitu tentang kebijakan hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu pasal 26 UU ITE, yang dimana disebutkan bahwa penggunaan data pribadi melalui media elektronik harus berdasarkan persetujuan yang bersangkutan dan kerugian yang timbul
karena adanya penyalahgunaan data pribadi dapat menempuh jalur non-litigasi melalui musyawarah. Menempuh jalur litigasi, baik melalui gugatan di pengadilan sebagai upaya untuk mengajukan ganti rugi. Selanjutnya itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE, yang dimana meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses ilegal. Terkait penanggulangan pencurian data pribadi melalui sarana penal, yaitu dengan memberikan perlindungan kepada data pribadi dari pengguna atau pemanfaatan tanpa izin. Lalu selanjutnya Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, yang dimana berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan terkait tentang review atau analisis periksa data dan beberapa tentang kebocoran data dan kasus-kasusnya. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.